Resmi, Indonesia berani beli minyak Rusia yang lebih murah. Bila Barat marah, himpunlah kekuatan ketiga. Sahabat bagi-bagi, di tengah krisis energi saat ini, ternyata Indonesia mulai memilih opsi-opsi yang tak terduga. Mulai dari kekeh mengundang Rusia di G20 yang membuat Barat marah. Kini opsi lanjutan adalah mau membeli minyak Rusia yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Apakah ini beresiko pada negara Indonesia yang masih bermain solo ini? Bila Paman Sam marah, bisa saja kita digengbeng oleh FPDA. Mari kita bahas sedikit. Sahabat bagi-bagi, Pertamina sepertinya berencana untuk membeli minyak mentah dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan proses pembelian secara business to business atau B2B. Indonesia sedang mengatur strategi untuk mengatasi dampak krisis energi ke depannya dengan memilih Rusia, seperti India yang menjadi target belanja negaranya. Tetapi, Indonesia harus memastikan proses pembelian tersebut tidak akan menimbulkan persoalan politis sepanjang perusahaan yang bekerja sama dengan Pertamina tidak terkena sanksi. Dan kemungkinan besar, India yang akan menjadi maklarnya. Pertamina sepertinya melihat adanya peluang di tengah konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dalam situasi perang, Rusia berpotensi menjual minyak mentah dengan harga yang lebih murah. Musababnya, negara tersebut mendapat banyak sanksi perdagangan dari negara barat. Indonesia sepertinya melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik. Minyak mentah dari Rusia tersebut akan diolah di kilang Balongan, namun pembelian masih menunggu pembenahan atau revamping kilang selesai. Harga minyak dunia melambung beberapa waktu ke belakang akibat perang Rusia dan Ukraina. Rally harga komoditas terjadi seiring gangguan ekspor yang dihadapi Rusia setelah sejumlah sanksi barat dijatuhkan secara beruntun. Pada awal Maret lalu, kenaikan harga minyak menembus 7%. Karena harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman bulan Mei bahkan meroket sampai 7,65 US dollar atau 6,9% menjadi 118,11 US dollar per barel. Adapun harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat untuk pengiriman bulan April naik 8,01 US dollar atau 7,4% menjadi 115,68 US dollar per barelnya. Kenaikan harga minyak Brent tersebut adalah yang tertinggi sejak Februari 2013 dan untuk WTI sejak September 2008 lalu. Sahabat bagi-bagi, sikap Indonesia ini bukan tidak mungkin membuat Barat marah. Lihat saja India yang langsung direspon Amerika Serikat atas pembelanjaannya ke Rusia. Karena NATO ingin Rusia lumpuh ekonominya agar invasi ke Ukraina segera berakhir. Tetapi, sepertinya yang lumpuh malah seluruh dunia, dari mulai naiknya harga CPO minyak, gas, dan gandum. Yang membangkangkan sekali, yang ide Joe Biden ini yang membuat banyak pom bensin dan gas tutup di negaranya sendiri. Sahabat bagi-bagi, bagaimanapun Joe Biden bukanlah Donald Trump yang memiliki latar belakang ekonomi. Dan memang pada dasarnya, Donald Trump mempunyai basic ekonomi yang tinggi sebagai pembisnis yang ulung. Dan cara memutuskan sebuah keputusan pun berbeda. Donald Trump melakukan perang dagang untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Ini lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat dan jauh lebih milenial daripada Joe Biden. Joe Biden hanya elit politik ortodoks masa lampau yang membuat kaum milenial gerah atas setiap keputusannya yang kuno, yang dipengaruhi oleh senat-senat yang lama, yang memilih jalur agresi militer untuk menciptakan ketakutan tapi menguras kos negara yang tinggi. Terlihat ekonomi Amerika Serikat yang merosot besar pasca dipimpin Joe Biden. Lihat saja penambahan angka kemiskinan yang naik tajam di Amerika Serikat. Oke, kita sudahi dulu bahas negara lain. Kita lanjutkan kembali ke negara kita. Sahabat bagi-bagi, apakah Amerika Serikat akan bereaksi atas ketidakpatuhan Indonesia? Memang betul pembelian ini akan membuat Indonesia makin bersinggungan nantinya kepada Barat. Bahkan, gangguan atas nasionalis aset seperti Freeport saja sudah membuat Amerika Serikat murka. Mirip-mirip Zelensky yang mengganggu banyak perusahaan Rusia yang membuat Rusia akhirnya turun gunung untuk gempur Ukraina. Lalu, bagaimana Indonesia? Apakah akan didiamkan atau malah akan diukrainakan Barat? Untuk saat ini, sepertinya masih jauh karena Barat sedang fokus ke Rusia. Lalu bagaimana Indonesia bila Rusia selesai? Apakah Indonesia harus berkubu atau masih tetap fokus bermain solo?
yang secara kita siap digengbeng oleh FPDA yang mengelilingi kita, yang dipimpin Australia adiknya Mama Rika, bila akhirnya kita ditarget menjadi musuh militer. Untuk saat ini, sebaiknya Indonesia tetap bersikap hati-hati kalau ingin bermain solo. Dan siapkanlah pertahanan tempur yang maksimal, himpunlah kekuatan ketiga seperti India dan China. Karena ketiga negara ini sungguh super kaya. Dari industri logam, India yang menjadi andalan kekuatan tempur dunia, China dengan kekuatan dana yang bahkan Amerika memiliki banyak hutang kepadanya, dan Indonesia yang memiliki nikel terbesar di jagat raya yang bisa menentukan nasib drone dan rudal dunia. Karena sejatinya bahan bakar mereka ditentukan di kita yang menjadi satu-satunya pemilik bahan baterai litium terbesar di abad ini. Dan bila Indonesia ingin berkubu, lakukanlah segera, pilihlah Amerika atau Rusia. Kalau Rusia, mintalah transfer teknologi nuklir, toh sudah ditawarkan Rusia melalui dubesnya. Pikir amat sanksi-sanksi Eropa, ujung-ujungnya kita tidak dianggap. Walaupun bergabung dengan mereka, lantas tidak membuat negara ini menjadi negara komunis atau liberal, karena standar ketimuran kita sangat tinggi. Dan untuk kalian Ormas NATO yang masih joget-joget TikTok, sadarlah dunia sedang tidak baik-baik saja. Gunakan otak kalian untuk kepentingan bangsa ini. Kan gak lucu pas kalian joget-joget tiba-tiba dihantam rudal nyasar. Apa kata malaikat mungkar dan nakir nanti? Bangkitlah wahai pemuda, ayo kita gunakan otak kita yang sudah lama tertidur, supaya bangsa ini bangga pernah mempunyai kalian. Atau kita patungan 200.000 aja per orang dikali 320 juta penduduk, lalu kita beli kapal induk. Susah-susah amat. Kalau setiap bulan kita bisa menabung untuk alutsista negara ini, niscaya 10 tahun kekuatan kita akan mendunia.